Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan membahas Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Al-Asma'ul Husna dapat kita artikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya, kata Al-Asma'ul Husna diambil dari Quran, dari ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Toha surah ke-28 ya. Jadi ayat ke-8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki al-asma al-husna, yaitu nama-nama yang baik. Jadi itu pengertian dari al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik lagi indah. Kemudian lanjutkan, silakan diperhatikan baik-baik ya anak-anak sekalian. Nah, kita masuk ke macam-macam asmaul husna. Jadi ada beberapa nama yang bisa kita cek, yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa asmaul husna itu dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99 Asmaul Husna. Dan kita sebagai seorang muslim wajib mengetahuinya. Nah, beberapa di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah, yang pertama itu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim itu adalah Allah yang maha mulia. Jadi Allah punya kemuliaan, memiliki kemuliaan. Apa bukti kemuliaan Allah? Dia mengampuni orang-orang yang bersalah sesuai kehendaknya. Segera tidak menyiksa seorang hamba yang berdosa, melainkan memberi kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu, memenuhi janji-janjinya yang mendahului neraka, berlebih kepada siapapun. Jadi Allah, bukti kemuliaan dari nama Al-Karim itu bahwa Allah akan mengampuni kita seorang hamba yang berbuat dosa, ya, dan tidak segera menyiksa kita. Kalau kita segera bertaubat, maka akan mengampuni. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, kalau kita bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah SWT. Itu dengan Al-Karimnya. Makanya setiap kali kita berdoa, ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa saya yang banyak itu ya. Jadi tautkan atau ikut sertakan nama Allah yang satu ini, yaitu Al-Karim, untuk setiap kali kita berdoa ya. Kemudian ada yang kedua namanya Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Al-Mu'min itu adalah Allah yang maha pemberi aman. Nah, Dialah Allah zat yang berkuasa mendatangkan rasa aman dan menghindarkan kita dari berbagai macam bara bahaya. Kita, terutama kita yang bertakwa dan senantiasa memperbanyak amal soleh. Jadi kita sebenarnya aman hidup di dunia ini ya, karena punya pelindung. Siapa pelindung kita? Yaitu Allah SWT. Allah punya namanya Al-Mu'min.
Nah, apa yang bisa kita ambil atau bisa kita teladani dari sifat al-mu'min itu? Yang pertama, menenangkan teman yang sedang merasa takut. Kalau punya teman yang sedang merasa takut, ya ditenangkan aja. Yang kedua, kita bisa menggunakan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk tidak mengganggu teman kita. Yang ketiga, menjaga diri sendiri dari ancaman dan gangguan orang atau makhluk lain. Dan yang terakhir, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita miliki dari sifat al-mu'min. Kita bisa mengikutinya dengan 4 cara tadi. Yang pertama, menenangkan teman yang sedang takut. Yang kedua, tidak mengganggu kawan. Yang ketiga, menjaga diri dari ancaman. Yang keempat, tidak boleh takut kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Ada yang ketiga namanya Al-Wakil, ya. Nama Allah yang Al-Wakil itu artinya adalah Maha memelihara. Oleh karena itu, karena Allah punya sifat Al-Wakil, maka hanya kepada Allah saja kita melakukan pasrah, ya, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh berserah diri kepada selain Allah, karena Allah punya Al-Wakil, nama Al-Wakil, memelihara, ya. Padahal di dunia masih terpisah-pisah, ya. Nah, jadi Allah tuh punya kemampuan atau nama sifat al-jami, bisa mengumpulkan. Jadi kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kota luar biasa. Nanti kita dikumpulkan di surga, atau bahkan jangan sampai kita terkumpul di neraka. Itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi anak-anak sekalian, bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan terutama nanti bisa kita terapkan sebagian dari sifat-sifat Allah tersebut dalam diri kita, ya. Seperti tadi kita jelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu butuhnya kepada Allah. Jadi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, bersandarlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tidak boleh takut kepada siapapun, hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan teman siswa-siswi sekalian memahaminya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.